Shalom saudara, saya Pendeta Fernando Sinaga menjumpai saudara. Sebelum saya memberikan renungan singkat kepada kita hari ini, saya mengundang kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk sepanjang hari ini di mana penyertaan Tuhan aktif dalam hidup kami. Bapa, hamba bersama-sama umat-Mu yang menyaksikan video ini bersama-sama berdoa mencari wajah Tuhan, memberikan hati ini kepada Tuhan. Ajar kami untuk selalu punya keyakinan bahwa kami adalah pribadi yang dikasihi Tuhan, kami adalah pribadi yang istimewa, kami adalah pribadi yang spesial, kami adalah pribadi yang menjadi biji mata Tuhan. Berikan mental ini kepada kami, berikan keyakinan kepada kami. Oleh kasih karunia-Mu Tuhan, kami terima segala sesuatu yang baik yang Kau berikan kepada kami. Demi nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali saya mengundang Anda untuk membuka Lukas 23 ayat yang ke-46. Lukas 23 ayat 46. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya, ini kematian Yesus. Ini pernyataan Yesus ketika dia disalib dan perikopnya mengatakan Yesus mati. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu mungkin bertanya, mungkin juga pernah bertanya, kok bisa Tuhan yang kita sembah mati? Bahkan kematian itu menjadi suatu momok yang menakutkan. Jujur itu menjadi misteri bagi kita, bagi umat, bagi hamba Tuhan, bagi pemimpin. Kematian, semua orang pasti 95% tidak mau mati. Namun ayat ini begitu lengkap pernyataan Tuhan. Yesus tahu dia akan mati dan Yesus menyatakan, menyerah terimakan nyawanya kepada Tuhan, kepada Bapa. Sekali lagi saya baca ya. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Dengan suara nyaring. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dia serah terimakan nyawanya kepada Bapa. Saya pikir kita boleh melangkah punya doa seperti ini. Dengan selon, dengan radikal. Kita percaya semuanya dari Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Semuanya kepada Tuhan. Boleh kita berdoa seperti ini. Kemanapun kita melangkah, artinya semuanya dalam kendali Tuhan. Semua dalam intervensi Tuhan. Semua dalam campur tangan Tuhan. Hidup, mati, lahir, bangkit, itu pun semua dalam kendali Tuhan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Saya ada ilustrasi seekor anak katak yang takut dengan alam. Nama juga anak kecil ya. Dia bilang sama mamanya, Mama, langit menjadi gelap. Dia cerita sama ibunya. Ibunya bilang gini, itu bukan tanda kebinasaan. Anak kata itu tenang. Kemudian tiba-tiba, bukan hanya langit menjadi gelap, tiba-tiba angin bertiup kencang. Tiba-tiba anak kata ini tambah takut. Mama, suara apa itu? Kembali mamanya menenangkan anaknya. Anakku, itu hanya angin. Itu bukan tanda kebinasaan. Dan yang ketiga, tiba-tiba suara petir. Ceder. Suara petir ini mengagetkan anak ini. Dan disembunyi. Mama, apa itu? Langit gelap, angin bertiup kencang, bahkan ada petir yang silau. Orang tuanya atau mamanya bilang gini, anakku, itu bukan tanda-tanda kebinasaan. Itu sebenarnya tanda-tanda untuk kebaikan kita. Tiba-tiba hujan turun. Ya, hujan turun. Dan hujan itu menjadi kesenangan bagi katak, termasuk anak katak. Kadangkala kita sebagai berpengalaman sudah tahu tanda-tandanya,
sudah tahu bukti-bukti apa di balik itu semua. Kita tahu bahwa seringkali menjadi momok dan ketakutan ketika orang berkata akhir zaman. Orang begitu takut dengan akhir zaman. Bagi saya sama dengan kata ini. Kita sudah melewati tanda-tandanya. Kita sudah melewati ciri-cirinya dan kita mengerti itu. Dan si katak ini tahu bahwa di balik langit yang hitam, di balik angin yang bertiup kencang, di balik sembaran petir yang menyilaukan, ada hujan, ada kelimpahan. Nah, saya percaya di balik tanda-tanda yang kita alami sepanjang tahun ini, saya percaya di balik itu adalah kita berjumpa dengan Tuhan. Ayat ini luar biasa. Di balik kematian Tuhan Yesus Kristus ada kebangkitan. Di balik kegagalan ada keberhasilan. Di balik kematian ada kebangkitan. Di balik cuaca yang gelap ada cuaca yang cerah. Ada rainbow, ada secerca cahaya. Saya berdoa, apapun persoalan kita, serahkanlah hidupmu ke tangan Tuhan. Ada amin? Sekali lagi saya baca. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Hari ini saya ingin encourage saudara. Ada hal-hal positif yang ada di balik doa ini. Kita minta Tuhan yang intervensi atas nyawa kita. Dia yang kendalikan. Bagian kita percaya di balik ini semuanya Tuhan yang kendalikan. Amin. Saya Pendeta Ferhan Sinaga berdoa semua yang menyaksikan video ini punya kabar baik bahwa Tuhan yang intervensi. Kita serahkan nyawa kita kepada Tuhan. Amin. Mari saya berdoa untuk Anda. Tuhan, berikan kepada kami keberanian untuk berdoa seperti Engkau berdoa. Ajar kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Ajar kami menyerahkan segala sesuatu dalam tanganmu. Ajar kami untuk percaya 1000% bahwa semua itu adalah intervensi Tuhan. Semua itu adalah dalam kendali Tuhan. Semua itu dalam otoritas Tuhan. Kami terima yang terbaik bagian kami. Percaya saja. Berkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya kata amin. Amin. Tuhan berkati.